Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma'asyiral muslimin, bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang agung. Di dalamnya terdapat hari-hari yang istimewa. Banyak sekali amalan yang bisa kita kerjakan selama berada di bulan Dzulhijjah ini untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bulan Dzulhijjah bukan hanya istimewa dalam segi amalan yang bisa kita kerjakan di dalamnya. Jika kita lihat lembaran-lembaran sejarah, kita akan dapati bahwasanya bulan Dzulhijjah ini menjadi saksi akan peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi bagi kaum muslimin. Di antara peristiwa yang terjadi bulan Dzulhijjah adalah Bai'at Aqabah yang kedua. Bai'at yang menjadi awal dari hijrah Rasulullah SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah. Bai'at tersebut dihadiri oleh Rasulullah SAW dan beberapa sahabat dari kalangan Ansar, baik dari Khazraj ataupun Aus, yang saat itu sedang berada di Mina. Mereka membaiat Rasulullah SAW di hari terakhir haji, sehingga akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah, karena di sana terdapat kaum yang akan membela mereka dan membantu mereka. Kemudian selain Bai'at Aqabah, ada peristiwa kedua, peristiwa lainnya yang juga terjadi di bulan Dzulhijjah. Peristiwa tersebut adalah Ghazwah As-Sawiq. As-Sawiq artinya tepung gandum. Peperangan ini diberi nama Perang Gandum karena ghanimah, harta yang didapatkan oleh kaum muslimin setelah peperangan tersebut didominasi oleh gandum yang ditinggal oleh orang-orang kafir Quraisy yang saat itu kabur karena takut berhadapan dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Peperangan ini, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, terjadi 2 bulan pasca perang Badar. Saat itu orang-orang kafir Quraisy mengalami kekalahan di perang Badar. Baru kemudian setelah mereka sampai di kota Makkah, Abu Sufyan selaku pimpinan orang-orang kafir Quraisy mengikrarkan bahwasanya dia tidak akan mandi junub sampai dia membalas kekalahan mereka di Badar. Kemudian Abu Sufyan mengumpulkan 200 pasukan menuju ke Madinah, menuntut balas atas kekalahan mereka di perang Badar. Namun di tengah perjalanan mereka tidak ingin langsung berhadapan dengan Rasulullah SAW. Mereka membakar pepohonan kurma yang ada di pinggir kota Madinah, membunuh 2 sahabat Nabi yang ada di kebun tersebut. Setelah kabar ini didengar oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansar berjumlah 200 orang untuk mengejar mereka. Namun ketika kabar keluarnya Rasulullah ini didengar oleh Abu Sufyan dan tentaranya, mereka langsung kabur dari tempat mereka, meninggalkan barang bawaan mereka, supaya mereka bisa bergegas pergi dari tempat tersebut agar tidak bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Awalnya Abu Sufyan berusaha untuk mengembalikan nama baik mereka yang baru kalah di perang Badar, namun perilakunya tersebut justru malah menambah kehinaan bagi orang-orang kafir Quraisy. Di samping mereka kalah di Badar, mereka juga tidak berani untuk berhadapan dengan kaum muslimin yang saat itu keluar mengejar mereka dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan salah satu kisah peristiwa yang terjadi di bulan Dzulhijjah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.